Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang sengaja ditinggalkan oleh ibunya di pinggir jalan, di mana anak itu akhirnya diketemukan oleh seorang wanita baik hati yang mau merawatnya, yang tepat saat si anak kecil itu sudah besar, ia pun menjadi objek perpeloncoan oleh teman-teman sebayanya di sekolah gara-gara hobinya yang membuat pot dari tanah liat yang memang diajarkan langsung oleh ibu angkatnya. Namun karena tidak tahan terus menjadi bahan ejekan, si anak kecil yang diberi nama Jack pun akhirnya bangkit oleh keinginan kuatnya sendiri dan menjadi seorang petarung jalanan yang cukup terkenal di kotanya. Dan inilah Rumble Through the Dark. Berpuluh-puluh tahun kemudian, Jack ini sudah tumbuh menjadi seorang pria paruh baya yang sering mengalami sakit kepala akibat kebiasaan buruknya waktu muda, yaitu mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan, di mana saat ini ia baru saja selesai melakukan pertarungan demi mendapatkan uang yang sebenarnya tidak seberapa. Meski namanya dikenal oleh hampir semua orang di kota ini, namun masa-masa kejayaan itu sudah sangat lama sekali. Jack sudah tidak sekuat dulu, sudah tidak secemerlang dulu. Bahkan belakangan diketahui bahwa Jack kembali naik ring untuk melunasi hutangnya kepada seorang rentenir sekaligus bos mafia bernama Big Mama, yang memang hutangnya sudah sangat lama sekali ketika Jack masih suka berfoya-foya pada masa keemasannya. Saat berada di kamar hotel itulah, Jack pun mengecek buku miliknya yang berisi catatan hutang yang sudah dan belum ia lunasi, yang ternyata selain memiliki hutang kepada Big Mama, Jack juga punya hutang ke bank dengan menggunakan sertifikat rumah ibu angkatnya sebagai jaminan, sehingga dari informasi terbaru, pihak bank akan menyita rumah tersebut apabila Jack tidak segera melunasi semua hutangnya. Di tengah kebingungan itulah, Jack pun nekat mengadu nasib dengan pergi ke kasino untuk melipat gandakan uang hasil pertarungannya tadi, di mana keputusan ini sebenarnya sangat beresiko tinggi karena kebanyakan orang selalu punya harapan yang sama saat memutuskan untuk berjudi, alih-alih untung malah buntung. Namun untuk Jack, malam itu ia sangat beruntung sekali ketika terus menang dalam setiap ronde permainan, sehingga dirasa uangnya sudah cukup untuk melunasi hutang Big Mama. Jack pun memutuskan untuk langsung berhenti main. Sembari menunggu kasir menghitung chip-chipnya untuk ditukarkan menjadi uang asli, Jack pun keluar untuk udud sekaligus bersantai, di mana seorang pria asing tiba-tiba muncul dengan berpura-pura meminjam korek, padahal pria ini adalah seorang debt collector atau orang suruhan Big Mama yang diutus untuk menagih semua utangnya. Dan ya, Jack pun langsung memukul pria itu setelah menyadari tato Big Mama pada lengannya, di mana Jack terpaksa mengeluarkan satu-satunya senjata yang ia miliki dan selalu dibawa kemana-mana, yaitu keling atau knuckle, sejenis senjata besi yang dipakai di jari untuk meninju, yang karena Jack dijuluki sebagai pembantai yang emosian, Jack pun tak sengaja menghabisi pria malang itu dengan sebuah kuncian yang sangat mematikan. Tak ingin terlibat masalah, Jack pun buru-buru mengambil uang hasil judinya dan pergi meninggalkan kasino tersebut. Jack memasukkan uangnya ke dalam amplop yang disimpan di dalam dashboard dan memutuskan untuk melunasi semua utangnya agar tidak terus-terusan dikejar oleh debt collector. Tak jauh dari lokasi kasino, Jack pun berhenti sejenak untuk mengisi bahan bakar, di mana di situ ada seorang pria yang bisa dibilang mata elangnya Big Mama yang bertugas di lapangan, sehingga ketika melihat bebenguk Jack ada di depan mata, si mata elang yang bernama kita panggil saja Samsul pun langsung menghubungi Big Mama dan berjanji akan segera menyerahkan Jack ke hadapannya malam ini juga. Kau sih. Dengan berpura-pura sedang butuh tumpangan untuk menghadiri acara tahlilan kerabatnya, Samsul memohon kepada Jack agar diizinkan menumpang sebentar, di mana Jack yang cuek dan bodoh amatan pun sempat menolak permintaan itu. Namun ketika Samsul mengeluarkan sejumlah uang untuk ongkos, Jack pun langsung mempersilahkan Samsul untuk masuk ke dalam mobilnya. Di perjalanan, tepat saat melewati kebun jagung, Samsul mulai menjalankan rencananya dengan mengacungkan pisau dan meminta Jack untuk pergi ke alamat Big Mama, di mana Samsul juga berhasil menemukan satu amplop berisi uang di dalam dashboard, sehingga Jack yang tak keingin kehilangan uang itu pun dengan cepat membanting setirnya sehingga
Dalam kondisi setengah sadar, Jack pun berjalan menyusuri kebun jagung hingga sampai di sebuah bar dan minum sampai mabuk. Di mana saat ia bangun, Jack baru ingat dengan amplop yang ada di mobilnya dan meminta si bartender untuk mengantarkannya ke sana. I got you. Tepat di saat bersamaan di kebun jagung, muncullah rombongan festival atau pasar malam yang langsung berhenti ketika melihat ada lampu mobil menyala. Karena penasaran, ketua festival pun turun untuk memeriksa, di mana salah satu anggota rombongan bernama Annette pun tak sengaja menemukan tubuh si Samsul dengan kondisi sudah tak bernyawa, termasuk menemukan satu amplop berisi uang yang sebenarnya ia agak ragu untuk mengambilnya. Tetapi sesuai saran dari si ketua, Annette pun akhirnya mengambil amplop tersebut. Tak lama setelah Annette dan rombongan festival pergi, muncullah Jack yang diantar oleh si bartender, di mana Jack dengan cepat mencari amplop uangnya dan hanya menemukan jasad si Samsul yang sudah tak bernyawa. Yang karena amplopnya tidak diketemukan, Jack pun dengan cepat membungkus jasad Samsul dengan terpal dan langsung mengangkutnya ke dalam mobil. Alih-alih pergi ke tempat Big Mama untuk melunasi semua utangnya, Jack yang sudah kehilangan uang pun memutuskan untuk pergi ke rumah ibu angkatnya yang sebentar lagi akan disita. Yang karena terlalu banyak kenangan di tempat itu, Jack pun langsung beranjak pergi menuju panti jompo tempat ibu asuhnya tinggal saat itu. Beralih ke Annette dan rombongannya yang sudah sampai di lokasi, Annette kembali membahas tentang uang yang mereka temukan. Ia merasa tak enak dengan uang itu dan sempat ingin membaginya sedikit kepada yang lain. Namun si ketua menjelaskan bahwa itu hanya akan menimbulkan masalah karena sekali mereka mengetahui uangnya, maka mereka akan penasaran dan ingin minta lebih. Apalagi rata-rata dari anggota festival ini merupakan mantan narapidana yang sudah terlibat banyak tindakan kriminal. Saat si ketua sedang sendiri itulah muncul salah satu anggota bernama kita panggil saja Ricky yang rupanya sempat melihat Annette dan si ketua menemukan amplop uang ketika di kebun jagung. Maksud hati ingin mengancam si ketua menggunakan kunci Inggris, Ricky justru malah kena mental saat si ketua mengeluarkan pusakanya yaitu sepucuk pistol sehingga niat Ricky pun harus kandas. Namun masih akan mencari cara lain untuk bisa mendapatkan amplopnya. Walk out. Walk out. Singkat cerita, malam geludug pun tiba. Jack nekat mendatangi kediaman Big Mama untuk menyerahkan jasad si Samsul sekaligus meminta maaf tak bisa membawakan uang yang dimintanya. Di mana Big Mama rupanya sudah punya semacam solusi untuk hal itu, yaitu dengan meminta Jack untuk bertarung lagi sampai semua utangnya lunas. Namun tentu saja Jack menolak untuk melakukannya karena dengan usianya yang sudah tua, mustahil ia bisa memenangkan setiap pertarungan yang ada. This old bird ain't nothing. That ever headache you got? Ain't nothing. Karena diancam akan terus diteror, Jack yang tidak punya pilihan lain pun terpaksa mengiyakan permintaan Big Mama. Yang sebelum Jack pergi, ia diminta untuk menguburkan jasad si Samsul yang semakin lama semakin bau hangit. Dengan sisa uang yang masih dimilikinya, Jack pun menginap di salah satu motel murah, di mana Jack yang tertekan pun mulai ambek-ambekan tidak karuan sampai merusak fasilitas kamar dan justru malah harus merugi untuk mengganti kerusakannya. Beralih ke festival di mana Annette lagi-lagi menemui si ketua perihal uang yang mereka temukan. Ia benar-benar merasa tak tenang dengan uang tersebut sehingga si ketua yang kasihan pun menyuruh Annette untuk jalan-jalan keluar menggunakan mobil miliknya. Take my ride. Come on. I want to need it for a while. Saat akan keluar itulah Annette menegur Ricky yang terus memandanginya. Risih dengan hal itu, Annette pun menyuruh Ricky untuk cepat mandi dan coba pakai minyak wangi yang tersedia di warung Teh Yuli. Ain't true, baby girl. Beberapa saat berlalu, Annette secara kebetulan mengisi bahan bakar di dekat motel tempat Jack menginap yang bertepatan saat Jack sedang sarapan di bahu jalan, di mana Ricky rupanya mengikutinya sedari tadi dan langsung menarik Annette ke samping pom untuk merebut amplop tersebut. Melihat seorang wanita akan digadabah, Jack pun dengan cepat menghampiri mereka berdua untuk memperingatkan Ricky agar mengurungkan niatnya. Yang karena Ricky merasa punya barang yaitu kunci Inggris, ia pun nekat menantang Pak Tua satu ini tanpa tahu jika Jack adalah seorang petarung yang masih cukup tangguh untuk menjatuhkannya.
Tanpa terima kasih Acan, Annette pun langsung ngaleos begitu saja. Jack yang merasa tidak asing dengan wajah Annette pun sempat mencegahnya untuk pergi. Tepat saat muncul seorang penjaga toko yang mengenali sosok Jack dan mengutarakan kekagumannya akan penampilan Jack semasa waktu masih muda dulu. Yang memang di wilayah ini Jack sudah lumayan memiliki nama, bahkan punya julukan tersendiri yaitu Sang Pembantai. Tak lama setelah Jack pergi, Annette pun menemui si penjaga toko untuk menanyakan perihal kebenaran akan julukan si pembantai yang disematkan kepada Jack. Yang setelah memvalidasi informasi itu, Annette pun dengan cepat mengikuti Jack karena ada sesuatu yang ingin ia tanyakan perihal julukan tersebut. Setibanya Jack di rumah ibu angkat, Annette pun mengenali mobil milik Jack yang sempat ia lihat waktu di kebun jagung dan akhirnya sadar jika Jacklah pemilik dari amplop itu. Jack sendiri bermaksud mengambil barang-barang pribadi milik ibu angkatnya sesuai yang ia minta kemarin karena sebentar lagi rumah ini akan disita oleh bank termasuk semua isi yang ada di dalamnya. Namun karena mobilnya ngadat, Jack mau tidak mau harus menerima tawaran Annette yang bersedia mengantarkannya. Sesampainya di panti jompo, Jack langsung menemui ibu angkatnya untuk memberikan kotak yang beliau minta. Sementara Annette terlihat duduk di luar sembari iseng membaca buku catatan milik Jack yang juga sekalian dibawa. Yang tepat saat Jack akan pergi, Annette langsung mendekatinya untuk menanyakan perihal nama seorang wanita yang dulu sempat Jack nikahi sekitar 25 tahun yang lalu. Namun karena kejadiannya sudah sangat lama, Jack kesulitan untuk mengingatnya. I can't tell you what you want to hear. Besides, I wouldn't remember you anyway. Karena Jack terus ngabalieur seolah tidak peduli, Annette akhirnya to the point mengatakan bahwa dirinya kemungkinan besar adalah anak kandung Jack berdasarkan cerita ibunya tentang ayah Annette yang memiliki julukan Sang Pembantai sekaligus buku catatan yang sudah ia baca tadi. Annette sangat yakin 100% jika Jack adalah ayah kandungnya, di mana Annette langsung menunjukkan amplop milik Jack yang ia temukan dan berkata jika itu merupakan bentuk bukti bahwa pertemuan mereka memang sudah ditakdirkan. Ditemani Annette, Jack pun pergi ke kediaman Big Mama untuk melunasi semua utangnya sehingga satu masalah pun akhirnya berhasil terselesaikan, di mana Big Mama yang mengetahui Jack sedang butuh uang untuk menebus rumah ibu angkat pun punya sebuah penawaran menggiurkan, yaitu melakukan satu pertarungan yang sebentar lagi akan dimulai, yaitu melawan seorang petarung muda yang dikenal buas bernama Axel yang nampak tuh sudah tidak sabar ingin melakukan pertarungannya. Must be 500 strong. Sempat kembali ke mobil untuk melakukan hitung-hitungan, Jack akhirnya mendapat kesimpulan bahwa apabila ia menang dalam pertarungan ini, maka tidak hanya rumah ibu angkatnya yang berhasil ditebus, melainkan ia juga akan mendapatkan uang yang pensiun, uang yang cukup untuk dirinya berhenti jadi petarung. Yang meski Annette putrinya melarang Jack melakukan ini, Jack tetap pada keinginannya untuk melakukan pertarungan tersebut. It's gonna be alright. Jack! Jack! Sebelum bertarung, Big Mama pun menjelaskan konsekuensi apabila Jack kalah, yaitu selain ia akan kembali punya hutang, Jack juga beresiko mati dalam pertarungan karena lawan yang akan dihadapinya ini benar-benar sangat buas dan brutal. Namun karena tekad Jack sudah bulat, ia pun tidak peduli mau lawannya Conor McGregor, Yuri Boyka, Bokir Sasmita, Yunus atau siapapun itu, Jack tetap akan maju untuk menghadapinya. I'm gonna miss you, Jack. Bersama Annette putrinya, Jack pun berjalan menuju ring dengan semua orang yang meneriakinya persis seperti masa-masa keemasannya dulu. Yang setibanya Jack di dalam ring, kita akan melihat sosok Axel yang ternyata punya badan tinggi dan kekar yang pastinya tidak sebanding dengan postur tubuh Jack yang sudah mah tua. Kemampuannya jelas tidak sehebat seperti waktu ia masih muda. Dan ya, meski Jack diprediksi tidak akan bertahan lama, ia berhasil membuktikan bahwa umur bukanlah alasan untuk menjadi seorang petarung yang meski fisik dan stamina Axel bisa dibilang mantap, tapi Jack punya lebih banyak pengalaman dalam pertarungan yang membuatnya mampu membaca setiap serangan. Jack akhirnya berhasil menjatuhkan Axel dan melakukan kuncian. Namun sekali lagi, karena fisik dan stamina Axel jauh lebih unggul, ia pun berhasil melepaskan kuncian tersebut. Dan justru sekarang malah Jack lah yang harus terpojok saat Axel melakukan hantaman kepala yang membuat Jack langsung tersungkur tumbang seketika.
Tepat saat Jack sudah berdaya, turunlah hujan disertai semangat membara, di mana Jack kembali teringat dengan rumah ibu angkatnya yang akan disita termasuk cicilan rumah KPR bersubsidi yang ingin ia beli, sehingga Jack dengan sisa-sisa tenaganya pun memaksa tubuhnya untuk bangkit dan melakukan satu bogoman serius yang langsung membuat si Excel ngejoprak tidak bangun lagi. Setelah semua selesai, Jack dan Annette pun kembali ke rumah dengan hutang bank yang sudah berhasil dilunasi, sehingga sekarang mereka hanya tinggal hidup benar dan memulai semuanya dari nol. Tamat ending yang cukup membagongkan.